KBK, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Margi Birif dengan NIM C01141332. Baik, di sini saya akan membuat tugas garis mengenai mekanisme dasar penyakit, sekalian akan mereview PPT buatan kakak Asdos saya, kakak Asdos BMD. Baik, di sini dalam PPT ini mencakup dalam makro dan mikronutrien, kemudian ada juga URT dan satuan penukar, kemudian ada penilaian dan status gizi, konsistensi makanan, dan juga penyusun makanan. Baik, yang pertama kita akan masuk ke makro dan mikronutrien. Makro dan mikronutrien ini, kalau untuk makronutrien itu seperti karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak. Kemudian untuk mikronutrien itu seperti vitamin dan juga mineral. Lanjut, karbohidrat itu dibagi menjadi dua, yaitu simplex dan juga kompleks. Nah, untuk karbohidrat simplex itu termasuk dalam monosakarida dan juga disakarida, di mana monosakarida itu merupakan glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa, sedangkan disakarida itu termasuk di dalam sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Kemudian untuk kompleks itu sepertinya karbohidrat yang terdiri dari polisakarida. Nah, itu sama seperti nasi merah, roti gandum, dan biji-bijian. Kemudian protein itu berdasarkan sumbernya tuh ada dua, yaitu protein nabati dan juga hewani, di mana protein ini bisa kita dapat dari hewan-hewan maupun protein nabati, yaitu protein yang didapatkan dari tumbuhan. Lanjut, lemak itu ada dua, asam lemak yang unsaturated dan juga saturated, di mana saturated ini merupakan contoh kayak seperti asam oleat atau minyak zaitun, kemudian minyak kacang, kemudian juga pokoknya kayak minyak yang dari kacang-kacangan. Kemudian untuk saturated itu seperti karbohidrat, jadi kayak lemak yang didapatkan dari karbohidrat, contohnya kayak nasi merah, juga roti gandum, dan sebagainya seperti tadi. Lanjut, di sini ada fungsi makronya, dimulai dari karbohidrat, di mana karbohidrat yang memiliki kadar gula yang digunakan sebagai energi utama. Kemudian ada protein, di mana ini merupakan sumber energi terakhir. Lalu lemak itu sumber energi pembentuk dan membran sel dan sebagainya. Kemudian lanjut kita masuk ke vitamin larut lemak itu ada 4, disingkat ADEK, yaitu vitamin A, D, E, dan juga K. Lanjut, kemudian ada mineral yang dibagi menjadi 4, yaitu pertama zat besi, zinc, iodin, dan juga fosfor. Daftar analisis bahan makanan itu di ABM adalah berbagai jenis bahan makanan yang penting untuk menyusun hidangan yang telah dianalisis zat gizinya dan disusun dalam suatu daftar. Kemudian berat yang dapat ditimbang atau BYDD adalah bagian dari bahan makanan yang masuk ke dalam mulut atau yang dapat dimakan oleh seseorang, sementara bagian yang tak dimakan akan dibuang. Kemudian lanjut, kita akan masuk ke URT dan satuan penukar. URT itu merupakan ukuran rumah tangga, dan juga ini merupakan semacam patokan dalam porsi makan seseorang. Kemudian lanjut, di sini juga ada rumus-rumusnya, jadi kita bisa tahu. Kita lanjut ke metode penilaian status gizi.
Eh, Metode penilaian status gizi ini melingkupi 5, yaitu lingkar lengan atas, kemudian indeks massa, body composition, ideal weight, dan juga tebal lipatan kulit. Terdapat juga rumus-rumusnya yang sangat membantu untuk mahasiswa sekarang dan sangat mudah dimengerti. Kemudian lanjut ke konsistensi makanan. Konsistensi makanan ini dibagi menjadi 4, yaitu makanan cair, kemudian makanan saring, kemudian makanan lunak, dan juga makanan biasa. Apa lagi ya? Oke, baik Kak. Tapi review menurut saya PPT ini sangat luar biasa, karena bukan hanya penjelasan tetapi juga ada semacam soal yang bisa membuat mahasiswa lebih mengerti bagaimana cara mengukur dan juga menentukan hasil yang ingin ditetapkan dari sebuah pasien. PPT begini cukup berguna bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk masyarakat di sekitar yang ingin mencari tahu standar kesehatan mereka. Tapi Kak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.